Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika yang terkerat. Berjumpa kembali dengan Pak Guru. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Selalu jaga kesehatan di rumah, membantu orang tua, dan jangan lupa mengaji dan belajar. Pembahasan pada kali ini yaitu pecahan. Jangan lupa subscribe channel ini, mana di dalamnya terdapat materi-materi pembelajaran. Kalau suka like, share, dan komen. Tanpa kita sadari, pecahan sebenarnya sudah sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang suka berbagi kue kepada teman? Pernahkah kalian memotong kue ulang tahun, kue lontar, atau kue donat? Hari ini Pak Guru akan berbagi kue. Kira-kira berbagi kue atau berbagi ilmu? Ya, berbagi ilmu saja ya. Karena ilmu bila kita bagikan tak akan pernah habis, malah lebih bermanfaat. Jadi, simak baik-baik penjelasan gurumu. Hari ini Bunda Rari sedang sibuk membuat kue. Setelah 2 jam ditunggu, kue buatan Bunda siap dihidangkan dan dibagi sama rata buat adik, kakak, ayah, dan Bunda. Pertanyaannya, jika kue dibagikan sama, berapakah bagian masing-masing? Sebutkan dalam bentuk pecahan. Yang ketiga, jika bagian ayah diberikan ke kakak, berapa bagian kue kakak sekarang? Nah, kue itu kita potong-potong seperti ini. Bila disuruh menyebutkan dalam bentuk pecahan, berapakah itu? Ya, di kelas 4 dan kelas 5 kalian sudah belajar pecahan. Masih ingat kan? Bagaimana kalau kita review materi itu kembali? Kalian pecahan senilai, ada membandingkan pecahan, menyederhanakan, dan mengurutkan. Pecahan senilai yaitu pecahan yang sama besar. Contoh soal, tentukan pecahan yang senilai dengan 6/12. 6/12 itu senilai dengan 12/24, senilai dengan 18/36, senilai dengan 24/48. Jadi, pecahan 6/12 itu senilai dengan 12/24, 18/36, dan 24/48. 6/12 juga senilai dengan 3/6, senilai dengan 2/4. Jadi, bagaimana? Sudah paham? Pak Guru, saya masih bingung. Kalau begitu, sekali lagi fokus ya. Pak Guru memiliki kotak persegi panjang. Pak Guru susun menjadi persegi panjang. Kita review pelajaran kelas 3, tidak apa-apa. Kemudian Pak Guru arsir. Nah, kotak ini bila suruh menyebutkan dalam bentuk pecahan berapa? Ya, 1/4. Kenapa 1/4? Karena yang diarsir 1, jumlah kotaknya ada 4. Kotak ini Pak Guru potong lagi. Pak Guru bagi lagi menjadi beberapa kotak. Bisa disebutkan berapa dalam bentuk pecahan? Ya, 3/12. Begitu pula ini Pak Guru akan potong lagi menjadi lebih banyak. Bisa disebutkan berapa? Ya, 6/24. Kenapa bisa 6/24? Karena jumlah yang diarsir ada 6 dan semua jumlah kotak ada 24. Maka ditulis 6/24. Jadi 6/24 itu senilai dengan 3/12 senilai dengan 1/4. Begitu pula soal 6/12 itu senilai dengan 3/6 senilai dengan 2/4, senilai dengan 12/24 senilai dengan 18/36 dan 24/48. Mudah kan? Sekarang coba kalian kerjakan soal berikut. Tugas 3.13. Tentukan pecahan senilai dari 1, 2/3 senilai dengan 6/. Kalian isi titiknya itu 2 dan 3, soalnya sama.
Soal keempat dan 5, tentukan pecahan senilai dengan 6/8 dan 16/20. Kerjakan seperti contoh ya. Membandingkan pecahan. Mari kita bandingkan kedua pecahan di bawah ini. Untuk membandingkan pecahan, perlu kita menggunakan notasi lebih besar dan lebih kecil. Kalian pasti sudah paham ya. 3/6 kita bandingkan dengan 5/6, mana yang lebih besar, mana yang lebih besar. Kita lihat penyebutnya sama-sama 6, maka kalau penyebutnya sudah sama, kita bandingkan pembilangnya. 3 dan 5 itu mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Maka 3 itu lebih kecil daripada 5. Soal nomor 2, bila pembilang dan penyebutnya berbeda, kita bagaimana caranya? Jika berbeda penyebut, kalian bisa gunakan dua cara, yaitu cara yang pertama, tentukan KPK dari 4 dan 3. Berapa itu? 12. Untuk menentukan KPK, kalian bisa simak video sebelumnya. Bagi yang sudah paham, lanjut saja. 3/4 itu hasilnya 9/12 dan 2/3 itu sama dengan 8/12. Pak bisa dapat hasilnya seperti ini, Pak Guru. Ya, kalian penyebutnya kalikan hasilnya 12 semuanya. Kalau 4 penyebutnya dikalikan 3, maka pembilangnya dikalikan 3. Begitu pula 3 ini, bila penyebutnya dikalikan 4, maka pembilangnya pun dikalikan 4. Cara yang kedua, kalikan silang. Pembilang kita kalikan dengan penyebut kita kalikan dengan pembilang. 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 dikali 2 sama dengan 8. Mana yang lebih kecil? Mana yang lebih besar? Ya, tentunya 9 itu lebih besar daripada 8. Sama kan hasilnya? Lebih mudah dengan cara yang kedua. Tinggal satu langkah saja. Pak Guru menyarankan kalian gunakan cara yang kedua. Tugas 3.14. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kerjakan. Berikutnya, menyederhanakan pecahan. Suatu pecahan bisa disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain 1. 4/6 itu kita bagi dengan berapa? Dengan 2. Bila pembilang dibagi 2, maka penyebut juga harus dibagi 2. Berapa hasilnya? 2/3. Soal berikutnya, tentukan pecahan paling sederhana dari 18/30. Wah, besar ini. Caranya ada dua. Cara yang pertama, menentukan EPP dengan cara pohon faktor. Kalian simak video sebelumnya, sudah Pak Guru bahas KPK dan EPP. Bila sudah paham KPK dan EPP, lanjut. 18, bilangan primanya adalah 2 dikali 3 kuadrat. 30, bilangan primanya adalah 2 dikali 3 dikali 5. FPP dari 18 dan 30 /adalah yang terkecil. Berapa? 2 dan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka 18/30 sama-sama dibagi 6. Hasilnya berapa? Hasilnya 3/5. Cara yang kedua, bagi dengan bilangan prima. Berapa saja bilangan prima? 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Pak Guru harap kalian tidak lupa dengan bilangan prima yang sudah Pak Guru ajarkan kemarin. 18/30 itu bila disederhanakan hasilnya 9/15, disederhanakan lagi hasilnya 3/5. Dibagi berapa? Bisa dapat 9 dibagi 2. Dibagi berapa? Mendapat 3/5 dibagi 3. Oke. Ada pecahan yang memang kalian tidak perlu dapat rumus menyederhanakan lagi. Seperti contoh 5/16 itu kelihatannya memang masih bisa disederhanakan, tapi coba kita buktikan. Kita bagi dengan bilangan prima 2, 3, dan 5. 5/16 kita bagi dengan 2 tidak bisa. Kita bagi dengan 3
juga tidak bisa. Kita bagi 5 juga tidak bisa. Maka bilangan itu tidak bisa disederhanakan lagi. Cukup di 5/16, sudah paling sederhana. Tugas 3.15. Kerjakan, ada 3 soal. Yang terakhir, mengurutkan pecahan. Urutkan bilangan pecahan, urutkanlah bilangan pecahan berikut dari yang terkecil dari yang terbesar. Kita harus paham, pembilang dan penyebut. Bila penyebutnya sama, maka kita hanya mengurutkan pembilangnya saja. Pembilangnya yang paling kecil berapa? 5, 7, 9, dan 11. Yang paling terbesar? 11, 9, 7, dan 5. Maka bisa ditulis seperti ini. Mudah kan? Ya. Urutkan bilangan pecahan berikut. Bila pembilang dan penyebut berbeda, maka kita bisa gunakan cara menemukan KPK-nya. Penyebutnya berapa? KPK 3, 4, 2, 6, dan 12 itu berapa? Ternyata 12. Nah, bisa ditulis seperti ini. 2/3 itu hasilnya 8/12, 1/4 hasilnya 3/12. Kemudian 1/2 hasilnya 6/12, 2/6 hasilnya 4/12, dan 5/12 itu hasilnya 5/12. Bisa tulis yang paling kecil dan yang paling besar. Mudah kan? Oke, tugas terakhir 3.16. Urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar dari yang terkecil. Sama contoh seperti pada contoh tadi. Ayo kalian jawab, pasti bisa. Bagaimana kalau soal seperti ini? 3/5, 0,20, 0,25, 6/4, dan 35%. Kalian urutkan dari yang terkecil dari yang terbesar. Soal yang kedua, 1/5, 27%, 2/3, 0,86. Nah, urutkan ya. Bisa tidak? Pasti bisa. Kalau masih kesulitan, silakan kalian simak pembahasan materi berikutnya. Demikian materi kita. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Rajin mengaji dan rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.